Hari ini kami dari tim Hammer Law datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani. Yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah bentuk laporan yang kami dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 4M. Cukup bukti menurutnya dan saksinya ada. Bukti ada. Alhamdulillah tadi sudah diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan niaga nanti. Kita sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti kan pembajakan. Jadi ada 2 tipe pelanggarannya, itu mechanical right dan performance right. Yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah suwon keluhan ke klien kami. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Insya Allah. Mana tadi di dalam mungkin nggak saling doa apa di bawah? Insya Allah kita saling mendoakan aja. Mungkin ini juga kaget juga dengar beritanya dan kebetulan tetangga, jadi sebaik-baiknya kita saling mendoakan dan turut berduka cita atas apa yang terjadi dan mendoakan Mbak Nana dan juga keluarganya semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Sebentar, rumahnya di mana? Ini ya lupa saya. Kesana dulu kali ya. Ya, masuk dulu aja. Dari. Yang jelas mendengar kabar almarhum Baim, kaget ya tadi jam berapa ya, jam siang kalau nggak salah, siang sore itu mendengar, itu pun dari grup WhatsApp saya kan banyak gitu kan, ternyata semuanya barengan gitu, ada broadcast WhatsApp. Saya lihat waduh, suaminya Nana gitu kan. Terakhir ketemu almarhum tuh waktu dia sama Nana. Karena gini, selain Nana itu kenal dengan saya di dunia kita gitu ya, entertain. Itu kebetulan anaknya Nana, Izat, itu kan sekelas sama anak saya dulu SMP-nya. Jadi emang dibilang deket, tapi dibilang deket banget juga enggak. Katanya tadi ada penyumbatan di otak, terus stroke, berapa hari ini stroke, tapi tersiar kabar juga memang almarhum tuh punya diabetes gitu kan, yang memang sudah lama. Nggak bisa ngomong lah, masih muda banget. Saya cuma namanya bilang ya waktu itu ingat nggak waktu pertama kali beliau datang di Hitam Putih, udah gitu kan nggak kemana-mana lagi.
katanya bahkan ada rencana mau mendaki gunung. Tapi Tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau info dari atas dia ada autoimun atau diabetes tipe 1 gitu. Jadi pembuluh darahnya kena. Cuman ya doain aja lah, kita cuma bisa doain sih ya, doain supaya tenang. Doain aja, kasihan. Tadi udah ketemu sama keluarganya juga semuanya banget. Saya lebih ke papa saya sama Pak Kurais, zamannya Pak Kurais jadi Menteri Agama dulu. Nah, itu deket banget, akhirnya kenal lah. Kanana belum seperti sekarang. Ada Caca, ada Hala, ada Ahmad, kita kenal semua, saling kenal. Jadi dari kecil. Ya Kanana gini ya kita nggak ada yang tahu, hebat, yang akhirnya juga sama lah namanya Baim juga. Jadi almarhum juga namanya Baim, waktu itu pernah disengin juga, namanya sama nih katanya. Saya ingat banget. Jadi ya saya di sini wakilin keluarga juga. Ya, Papa udah nggak ada. Tadi saya mau ketemu sama Pak Kurais, Pak Kuraisnya mungkin istirahat. Tapi ketemu sama semua. Siap secara mental, semuanya pokoknya siap, didoakan aja yang terbaik. Pokoknya aku mah nggak mau ngomong ada kejutan apa, nggak ada kejutan. Yang jelas bukti itu udah valid, no debat. Pokoknya ada di aku nggak bisa keluarin di sini karena itu nggak bisa dikonsumsi publik ya. Gitu pokoknya berproses aja. Terkait sidang gugatan perdata pada hari ini dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di PN Bandung, menurut saya hal ini sudah sangat tepat yang dilakukan oleh pihak Lisa. Karena memang pihak Lisa hanya berpeluang untuk melakukan gugatan perdata. Kalau pidana tentu tidak bisa. Tentunya pihak Lisa ada alasan. Kenapa mereka melakukan gugatan perdata di PN Bandung? Karena statement-statement yang disampaikan oleh Lisa itu cukup meyakinkan publik. Dan bahkan dia menyatakan bahwa dia dengan tegas menyatakan selain mereka melakukan pertemuan di Sumatera atau di Palembang ya selama 3 hari, dan kemudian ada statement Lisanya menyatakan bahwa pada saat dia hamil kemudian dia melaporkan kepada saudara Ridwan Kamil, lalu Ridwan Kamil sempat shock dan akhirnya saudara Ridwan Kamil membiayai segala keperluan baik dia saat dia lagi hamil sampai melahirkan bahkan pasca melahirkan. Dan itu terjadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh Ridwan Kamil terhadap Lisa. Dan kemudian bantuan tersebut di stop. Makanya dia marah. Nah, hal ini terjadi ada kesepakatan di sana otomatis. Dengan terbukti Ridwan Kamil memberikan bantuan terhadap Lisa. Nah, bahkan mungkin dugaan kami bahwa ada janji-janji manis terhadap Lisa Mariana. Kemudian diingkar. Makanya mereka melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Kalau hemat saya sih mestinya ada pidana dulu ya, yang kemudian bisa mengkonfirmasi bahwa apakah klaim dari kedua belah pihak ini antara RK maupun Kalisa ini siapa sih yang sebetulnya dalam kedudukan kasus ini yang kemudian secara fakta hukum di persidangan itu dimenangkan oleh siapa. Karena terkait case ini mestinya harus ada kejelasan dulu soal status dari anak yang diklaim. Hemat saya sih kalau buru-buru kemudian lawyernya Kalisa menggugat di PN Bandung, itu menurut saya terlalu dini deh. Sekarang kalaupun dia menggugat, dasarnya dia apa? Sementara terkait dengan laporan pidana dari masing-masing itu kan juga belum ada ujungnya, belum ada inkrah yang mengatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bisa bertanggung jawab terkait apa dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya ya gimana ya, agak dilema juga sih kalau saya. Kalau saya secara pribadi itu mungkin baiknya saya dorong dulu pidananya.